Tapi penyampaian tentang A, ketika kita bisa menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang seperti di awal tadi, simbol-simbol yang memang menjadi ciri khas supaya mudah, maka kemudian penyampaiannya bisa sampai dengan baik. Nah, ketika inilah proses transfer of knowledge-nya berjaya. Ya, kalau Anda merasakan air yang kalian minum itu asin, ya tidak bisa kalau tidak meminumnya, gitu kan? Maka setiap orang yang meminumnya akan mengatakan yang sama. Masa air asin cuma satu yang bilang ini manis? Nggak mungkin kan? Itu maksudnya begitu seperti itu. Ya, landasan filosofis ini psikologis ini menjadi dasar juga untuk bagaimana melihat perkembangan dari peserta didik itu supaya dia bisa mengikuti alur atau proses yang sudah digagas itu. Ya, semakin banyak pemahaman yang dibuat, makanya kita berjenjang ya dari PAUD ya TK ya PAUD atau pendidikan anak usia dini itu, kemudian pendidikan sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, SMA dan seterusnya ada perguruan tinggi. Nah, proses ini harus berjalan sinkron seperti itu. Ya, kalau landasan psikologi nggak cocok ya nggak bisa anak SD diajarkan materi anak SMP, mungkin nggak? Tidak mungkin. Ya begitu ya. Anak SMA diajarkan materi anak perguruan tinggi, nggak mungkin. Ya, karena prosesnya berjalan seperti itu ya. Nah, kurikulum merupakan pedoman bagi pendidik dalam mengantar anak didik sesuai dengan harapan dan tujuan. Ya. Maka kemudian dalam perkembangan anak itu psikologi sangat berperan. Ya. Nanti kalian akan merasakan langsung ketika menjadi seorang guru, bagaimana melihat perkembangan yang ada di anak didik itu bisa sesuai dengan tingkatan pemikirannya. Ya. Kalau kemudian fase-fase yang dilihat dalam perkembangan anak itu berbeda pada tingkatan berpikirnya, karena memang mereka pada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Seperti Pak bilang tadi, ketika anak-anak usia dini yang pernah kita contohkan bagaimana proses pembelajaran anak usia dini dengan ketika mengajar SMA tentu saja tidak sama kan. Ya, seperti Pak bilang, kalau anak-anak usia dini kan belum bisa mandiri, maka pendekatannya juga pendekatan anak-anak yang memang belum mandiri. Kalau dia kemudian kotor bajunya, maka tidak akan mencuci sendiri, ya, atau tangannya kotor, maka diajarkan sama gurunya. Tapi ketika pada pendidikan tingkat dewasa, untuk hal-hal yang seperti itu tidak mungkin lagi diulang, ya enggak? Karena kita sudah tahu kalau tangan kotor pasti cuci, ya itu proses bagaimana perkembangan kognitif, kemudian berpikir kreatif, berpikir intuitif, kemudian ada hal-hal lain yang terkait dengan fenomena manusia yang berkembang itu bisa menjadi catatan buat kita yang notabene-nya adalah calon guru seperti kalian. Ya, kalau calon guru itu harus mempunyai banyak pemahaman psikologis. Karena perkembangan anak itu tidak sama. Ya, bagaimana satu orang dengan orang lain itu punya ciri-ciri yang berbeda. Karena dia hidup dari lingkungan yang berbeda. Misalnya Pak adik-adik, keluarga yang broken home, yang berantakan, bapaknya kemana, ibunya kemana, bercerai, kemudian dia tumbuh, sama nggak dengan yang keluarga harmonis? Nah, berbeda. Itulah yang harus kalian pelajari ketika menghadapi tipikal-tipikal anak didik yang berada di lingkungan asuhan yang juga berbeda. Nah, kita berharap ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa memberikan kekuatan kepada kita, bahwa transfer of knowledge kita itu berjalan dengan baik. Lihat perkembangan anak tadi. Ya, kalau perkembangannya normal ya tidak susah kita. Tapi ketika ada masalah-masalah psikologis yang kita bahas dari tadi itu luar biasa dia alami, maka prosesnya juga harus kalian juga pahami seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kalau kemudian setelah landasan psikologis kita mendapati bagaimana sosiologis juga berperan dalam kurikulum, maka terkait dengan kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, bahwa
ada perubahan yang nyata, ya bagaimana masyarakat kita berkembang. Ya, misalnya dulu kita tidak bersentuhan dengan teknologi atau manual. Ya, bagaimana proses jual beli misalnya yang kalian lihat di warung-warung yang mungkin belum tersentuh teknologi, ya pakai kertas ditulis. Ya. Tapi setelah teknologi berperan maka pakai sistem barcode atau scan, ya maka jauh nggak perbedaannya? Jauh. Nah itulah perubahan masyarakat. Jadi kalau kemudian kurikulum kita rancang atau kita create dengan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka hasilnya juga akan bagus. Nah, anak-anak sekarang kan dimanjakan oleh teknologi yang serba instan. Ya, jadi kalau kalian lihat bagaimana peran teknologi sangat luar biasa mempengaruhi pola pikir anak, setidak-tidaknya kalian juga punya pemahaman yang sama dengan mereka. Artinya apa? Kalau kita ada gaptek dengan anak-anak peserta didik kita yang sudah biasa bermain teknologi, kalah nggak kita? Kalah. Nah kalau sudah kalah seperti itu, kita transfer of knowledge-nya tidak berjalan. Kita berbicara 10 tahun yang lalu, sementara anak-anak sudah berbicara sekarang dan masa yang akan datang. Ya misalnya bagaimana tidak perlu lagi belanja ke toko, ya kan? Kan teknologi juga. Kalau dulu nggak ada yang seperti itu, kita harus datang membawa uang cash, datang ke toko, tokonya ada. Tapi anak-anak sekarang sudah bisa memesan makanan tanpa perlu ke rumah makan, karena teknologi. Dan itu mereka kuasai. Ya, teknologi yang mereka kuasai itu terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, ada profesi-profesi tertentu yang muncul, misalnya sebagai driver ojek yang dilakukan secara online. Nah, itu perubahan masyarakat terkait dengan bagaimana kurikulum mendesain juga kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga kemudian kalau diterapkan di sekolah, hasil yang diharapkan juga nyata. Ya, ketika kalian nanti mengajar anak-anak sekolah bahwa teknologi akan menjadi keseharian yang tidak bisa dipisahkan, maka Anda bisa mencontohkan itu kepada mereka. Ya, dengan dengan fasilitas atau fitur-fitur yang sudah bisa diunggah di internet misalnya, ya. Bagaimana slide share misalnya berperan, WhatsApp misalnya berperan, Telegram misalnya berperan, ya, untuk menyimpan file yang besar misalnya bisa di beberapa aplikasi yang tentu saja keseharian kita bisa bawa dalam bentuk gadget yang kita bawa di handphone, smartphone maksudnya, ya. Sehingga itu perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat itu menjadi catatan buat kita. Ya. Oke, barangkali itu pengantar dari Pak, ya. Sebelum kita melanjutkan, silakan dulu saya ingin mereview apa yang sudah sampaikan tadi. Nah, baru kita masuk ke berikutnya, ya. Coba siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, Tessa, silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Apa itu landasan filosofis kurikulum? Oke, kita kan sudah membahas di awal tadi bagaimana kurikulum itu punya peran dalam membuat masyarakat yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bahkan pengetahuan yang didapatkan itu karena dia mempunyai proses pemikiran yang luar biasa. Maka kemudian kalau kita kembali ke sisi awal bagaimana konsep kurikulum digagas dari sisi filsafatnya atau filosofisnya, maka sesuai dengan pengertian filsafat bahwa dia adalah cinta kebijaksanaan, maka pemahaman tentang pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses berpikir itu. Dan jadi kalau kemudian Tessa katakan landasan filosofisnya, ya seperti yang kita lihat di sini bahwa ada proses yang berkembang, ya, dari pemikiran yang luar biasa itu dikreasikan dalam bentuk kurikulum yang kemudian bisa dipraktekkan pada peserta didik, sehingga kebenaran-kebenaran yang diakui dalam proses penyampaian
pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah peran filsafat. Bagaimana kemudian menjadi landasan dalam kurikulum, ya. Itu yang mungkin bisa dipahami ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, bagaimana peran filsafat dalam penyusunan kurikulum? Nah, kalian bisa lihat bagaimana perannya ya. Coba lihat di sini ya. Jadi filsafat itu menjadi dasar bagaimana pandangan-pandangan yang dimuat di kurikulum itu memberi penguatan, sehingga penyusunan kurikulum itu bisa memberikan banyak hal yang menegaskan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang sudah dikumpulkan itu bisa menjadi catatan-catatan yang kemudian bisa dipelajari, kemudian bisa dipraktekkan. Dan kalau kemudian filsafatnya bisa saling terkait di situ, ya, aliran-aliran filsafat itu kemudian bisa dipelajari dan dipahami dan saling keterkaitan atau disebut interdependensi, maka kemudian kurikulum yang disusun itu cocok dengan yang diharapkan, ya. Makanya kalau kita bisa melihat perkembangan berikutnya, misalnya bagaimana seorang filosofis yang sehari-hari kita kenal di kehidupan kita di dalam dunia pendidikan, misalnya bahwa ada seorang Ki Hajar Dewantara misalnya ya, yang luar biasa dalam memberikan pencerahan bahwa sistem pendidikan kita itu menjadi luar biasa. Ketika dia menjelaskan bagaimana transfer of knowledge-nya berjalan, misalnya dalam posisi ingalso subtulodo ing madya mangkarso tuturi hadayan. Jadi ketika di depan dia menjadi contoh, ketika dia di samping dia menjadi partner, dan ketika di belakang dia menjadi motivator. Ya, itu guru adik-adik ya. Nah, kalau kemudian kurikulum yang sudah digagas itu menjadi satu bentuk yang bisa diterjemahkan seperti yang Pak jelaskan tadi, bahwa kita menjadi contoh, kita menjadi partner, kita menjadi seorang motivator. Bayangkan aliran-aliran filsafat yang sudah mendasar itu bisa diterapkan di dunia pendidikan kita dengan sesuai dengan kearifan lokal yang dibawa oleh beliau Ki Hajar Dewantara, ya. Maka kemudian kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang bisa dilihat dari peran pemikiran yang sudah digagas oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan nasionalistik misalnya ya, bahwa kalau kemudian mencintai tanah air, kemudian mencintai negara, budaya kita sendiri, itu adalah suatu kekuatan, ya. Kalau kita yakin dengan bahwa keberadaan kita sampai saat ini karena kita menganut tradisi kita yang berbeda dengan negara lain, berarti transfer of knowledge-nya dari proses pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterjemahkan dalam kurikulum sekarang namanya kurikulum Merdeka atau prototipe, itu harapannya luar biasa. Jadi adik-adik, Ki Hajar Dewantara ini menjadi inspirasi ya kurikulum Merdeka ini. Jadi ajaran tentang, misalnya kalau kalian lihat tentang sistem Among ya. Sistem Among ini adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang dapat mengatur dirinya sendiri, kemudian manusia yang berdiri sendiri, dan bertindak untuk karakter sesuai dengan karakter dan kepribadiannya sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan bagaimana kurikulum Merdeka itu, sistem Among ini menjadi ciri khas kurikulum yang sekarang sedang diberlakukan itu. Nah, kalau kemudian kita berharap ada perubahan nyata dari transfer of knowledge seperti yang Pak bilang di awal itu, bahwa itu memang
memang harapannya seperti itu ya. Kampus Merdeka itu kalau terkait dengan cerita tentang gagasan kurikulum di perguruan tinggi, maka dia akan menjadi seperti itu. Tapi ketika di sekolah, bagaimana sekolah penggerak, guru penggerak dan sebagainya itu juga bisa dipraktekkan dari sistem AMO ya. Jadi ada kemerdekaan di situ ya, jadi disebut kampus merdeka kalau untuk di sekolah ya. Kalau di kalau di kampus namanya kampus merdeka, kalau di sekolah namanya sekolah penggerak ya. Nah itu sudah digagas oleh beliau ini ya, Ki Hajar Dewantara ini. Kalau kemudian ada istilah AMO, maka di situ muncul kemerdekaan, anak-anak diberikan kesempatan seluas-luasnya mengembangkan diri. Ya benar ya. Seperti yang kita harapkan bahwa konsep kemandirian itu kan sebenarnya bukan perkara baru ya. Karena diharapkan proses seperti yang dari pendidikan usia dini atau PAUD itu, kemudian ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kita berharap hasil dari gojlokan kurikulum merdeka itu atau kurikulum prototipe itu memberikan hasil yang nyata dengan keinginan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya. Jadi ingat bahwa jargon Tekuri Handayani itu kan dari kata-kata beliau. Nah ini yang harus kita pahami. Memang banyak aliran-aliran dari barat, misalnya Gardner misalnya ya, pembelajaran yang sudah kalian belajar di kurikulum misalnya di sistem pendidikan misalnya ya, atau yang lain-lain itu memberikan pencerahan-pencerahan juga. Tapi kita punya seorang bapak yang mengajarkan, seorang filsuf juga yang punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ya, kita tidak hanya berkiblat di barat, tapi kita juga punya filsuf yang juga dari anak negeri. Itulah Ki Hajar Dewantara. Nah ini yang mengilhami Menteri Pendidikan sekarang, Nadiem Makarim atau Mas Menteri itu, untuk menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah sistem AMO yang diberlakukan itu terkait dengan misalnya dengan cita, rasa, dan karsa yang semuanya berasal dari hati. Nah, jadi konteks cita, rasa, dan karsa ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana banyaknya anak-anak bangsa yang berprestasi sekarang ya. Jadi kalau kalian lihat sebagian peneliti-peneliti kita yang sekarang sudah banyak berkecimpung di luar negeri itu, mereka adalah orang-orang yang memang luar biasa ya. Ketika sekolah di sini, di kita sini, tapi kemudian dia kalau melanjutkan pendidikannya sampai ke luar negeri, misalnya seperti siapa? Pak Habibie ya, ke Jerman sana, tapi nilai-nilai yang diwariskan oleh beliau Ki Hajar Dewantara ini tidak hilang dari Pak Habibie, sehingga dia tetap pulang ke tanah air untuk membangun negeri. Ya, bahwa dia seorang yang hebat, tidak ada orang yang tidak mengakuinya. Ya, tentang penemuan-penemuan di dunia pesawat terbang misalnya, teori-teori yang dihasilkan dia dan kemudian bisa diterapkan di pesawat CN235 yang mungkin kalian sudah pernah melihat hasil karya anak bangsa itu ya. Itu kan buah karya dari Bapak Habibie. Jadi dia memberi contoh yang nyata, adik-adik ya. Kalau kemudian beliau bisa eksis di mancanegara, itu karena dia memang punya kemampuan yang luar biasa. Itu yang diharapkan oleh Mas Menteri melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Maka kemudian kalau Merdeka Belajar itu terus digagas dan diterapkan untuk kurikulum kita yang sudah berganti-ganti banyak ini ya. Sebelumnya kita sudah ke kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 13, kemudian ada KTSP ya, kemudian kurikulum yang lain yang mungkin kalian belum pernah melihat mengalaminya itu ya. Tapi sekarang kan kalian mengalami passing
ya, bagaimana kurikulum itu memberikan kemerdekaan belajar itu kepada kalian ya, sehingga keberagaman di Indonesia itu yang begitu besar itu bisa untuk menjadi standar yang nyata untuk menghindari dampak-dampak buruk itu. Adik-adik itu begini ya, landasan filosofis di kurikulum merdeka itu, kita ini kan aneka ragam perbedaan ya, baik suku, agama, ras ya, kemudian ada perbedaan-perbedaan yang lain yang juga signifikan. Nah, kalau kemudian tidak disatukan dalam bentuk yang dikreasikan demikian rupa, ya kan kalian sudah pahami dari awal bahwa kita menggagas kuliah hari ini adalah terkait dengan kurikulum ya. Itu kan mengubah perilaku, mengubah sikap, juga pengetahuan. Maka kurikulum merdeka memberikan jaminan meskipun baru tahap awal ya, belum nyata, karena untuk melihat hasil yang jelas nanti bisa dilihat di kemudian hari setelah kalian selesai, misalnya ya, setelah kalian selesai mengikuti perkuliahan di kampus kita ini dan kalian berkiprah di masyarakat. Tapi paling tidak dasarnya kalian sudah punya bahwa merdeka belajar itu nyata ya. Misalnya nanti kalian bisa kuliah di tempat lain, di kampus lain, ya, melalui pertukaran mahasiswa ya. Bisa itu. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Tapi kalau sekarang kalian bisa. Nah, ini melihat dunia lain yang tidak pernah kalian rasakan. Bagaimana kalian bisa bergabung dengan saudara kita yang ada di Indonesia Timur, misalnya di Papua. Boleh ya, kalian berada di Universitas Cendrawasih misalnya ya. Kalau ingin melihat bagaimana sistem pendidikan di saudara kita di sana ya. Nah, standarisasi yang diharapkan oleh Mas Menteri itu terkait untuk menghindari apa, adik-adik? Menghindari dampak yang buruk, sehingga kita sama distandarisasi oleh Mas Menteri itu sama pemikirannya, supaya tidak berpikir sektarian. Kalau kita berpikir sektarian, kita yang paling benar, kita lah yang paling hebat, kita lah yang paling gagah, sehingga kita pola pikirnya menjadi sempit. Nah, itu tidak mau seperti itu. Maka kalau kita dibebaskan merdeka dengan pola-pola yang sudah dibuat, maka kita akan merdeka juga dalam belajar ya. Bagaimana bisa proses itu menyenangkan dan kemudian membahagiakan. Kita jadi guru misalnya ya nanti, seperti kalian kan akan menjadi seorang guru. Nah, ketika nanti kalian bisa mendapatkan bekal untuk sampai ke sana, maka kalian akan bisa memberikan pencerahan itu. Ya, karena kalian sudah mengalami proses perkuliahan dengan sistem kurikulum kampus merdeka atau kurikulum prototipe itu. Nah, ini nanti ditransfer ketika kalian berada di lingkungan sekolah. Jadi belajar itu bukan terpaksa. Belajar itu harus menyenangkan. Belajar itu memberi pencerahan begitu. Nah, tinggal bagaimana mengkreatnya adik-adik. Kalau kemudian kalian tahu bahwa sebagian alam ini menjadi guru, seperti yang dikatakan oleh orang Minang, ya, alam terkembang ini menjadi guru, maka nanti bisa menggagas sekolah yang tidak hanya di dalam kelas. Boleh, silakan. Itu yang mungkin selama ini kita terkungkung oleh aturan-aturan yang kemudian malah menghambat kreativitas ya. Nah, kalau sekarang kita memanfaatkan smartphone misalnya untuk menjelajahi dunia yang sangat luar biasa luasnya ini dalam satu genggaman yang disebut sebagai smartphone, maka kita tetap harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk proses pembelajaran. Itu merdeka belajar juga ya. Ya, kalau kita dibatasi tidak boleh pakai HP, ya, maka kita tidak tahu. Ternyata ketika kita melihat bagaimana Menara Eiffel dibangun, ada yang kita bisa pelajari di YouTube misalnya kan. Ya dah, proses bagaimana menara itu dibangun, atau bagaimana perang Rusia dengan Ukraina sekarang, ya, yang mempengaruhi harga minyak. Ya,
ya, sehingga kita salah satunya negara yang terimbas. Nah itu kan nyata ya. Bagaimana kita bisa tahu dalam konteks kekinian kalau kita tidak melihat smartphone? Itu juga ya. Jadi itu Merdeka Belajar juga contohnya seperti itu ya. Maka kalau kemudian kita bergotong royong untuk menggagas bagaimana yang sudah kita dapati tadi, maka semuanya akan berjalan dengan mudah dan lancar ya. Nah, jadi silakan kalau mau bertanya lagi sebelum kita di akhir sesi ini. Siapa yang mau bertanya lagi tadi? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau penjelasan Pak sudah sampai di sini berarti mudah-mudahan kalian sudah banyak pemahaman yang kalian dapatkan, karena konsep kurikulum yang Pak contohkan sekarang adalah kurikulum yang kekinian ya. Karena landasan filosofis dari awal kita pelajari tadi itu memberikan pencerahan kepada kita bahwa apa yang sudah digagas itu bisa dipraktekkan. Jadi antara teori dengan praktek itu nyambung aja. Ya, jadi kurikulum itu memang disusun untuk hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau teorinya sudah dibangun dalam filsafat, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu maunya gagasan seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli ya. Maka kemudian ada inovasi di situ. Ya, bagaimana inovasi itu bisa berperan sehingga kalian bisa memberikan kontribusi juga yang nyata kepada semua satuan pendidikan di sekolah, ya baik tingkat sekolah anak usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan sekolah menengah atas sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita mungkin berada di level sekolah menengah atas, ya, maka gagasan yang sudah dibangun tadi terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah menengah atas. Jadi landasan filosofisnya jelas bahwa proses pendidikannya untuk apa? Untuk sekolah anak-anak yang sudah di atas remaja. Oke, silakan kalau ada mau bertanya terkait dengan. Oke, silakan. Ingin bertanya Pak, bagaimana pemikiran filosofis tentang pendidikan yang ada di Dewantara? Nah, kalau kemudian kita ulangi sedikit tentang landasan filosofisnya adalah seperti yang Pak bilang tadi bahwa Ki Hajar Dewantara itu memberi contoh yang nyata terkait dengan manusia merdeka ya. Manusia merdeka ini dilahirkan dari sistem ASI, ASA dan ASU atau Care and Education based on love. Ya, ini lagi ya. Ya, apa? Care and Education based on love. Jadi kita mengajar dengan cinta. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tentang ASI, ASA dan ASU. Ya, itu dikembangkan dalam konteks seperti sekarang kalian lihat bagaimana Ki Hajar Dewantara proses kemanusiaannya itu menjadi nyata. Ya. Jadi kita bagaimana sebuah gagasan itu bisa dipraktekkan. Ya, landasan filosofis bagaimana Ingaso Suntulodo, Imadio Mangunkaso dan Tuturi Handayani itu menjadi dasar kita untuk masuk ke dalam satuan pendidikan sesuai dengan tingkatan kita. Ya, kalau kita masuk ke SMA berarti cara mengajar kita menjadi contoh buat anak-anak, ada anak didik kita yang pada level SMA. Jadi proses pembelajarannya tentu saja tidak seperti proses pembelajaran di SD. Paham ya? Maka kemudian kita menjadi contoh seperti apa yang diinginkan anak-anak kita. Makanya kalau kemudian pada tingkat satuan pendidikan yang sudah dewasa, pemahaman tentang alat-alat bantu untuk pembelajaran itu harus dikuasai. Yang misalnya tentang smartphone. Ya, smartphone ini banyak sekali manfaat yang bisa digunakan. Nah, mungkin lebih tertarik ketika kita mengajarkannya dengan konteks contoh bahwa teknologi memang berperan. Ya, kalau kita tidak punya aktivitas di medsos, berarti kita tidak bisa memberikan contoh yang
baik. Kita tidak pernah berbicara tentang WhatsApp, tentang Telegram, karena kita tidak punya akunnya, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook. Artinya kita tidak bisa memberikan contoh ya. Bagaimana dunia media sosial itu bisa menampung gagasan-gagasan yang kita bisa kreasikan ke semua masyarakat. Ya, asal kita bisa memilah dan memilih sesuai dengan kemampuan yang kita punya dan memang tidak melanggar aturan. Ya, karena di dunia medsos juga ada aturan yang diatur oleh UU ITE, ya, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jadi kalau kemudian kita berpatokan pada aturan seperti itu, maka yang ditanyakan tadi bisa dijelaskan. Nah, terkait dengan inovasi misalnya ya. Inovasi ini bahwa kita diminta untuk mendesain pembelajaran itu. Jadi kurikulum itu hanya seperangkat alat yang menjadi rambu-rambu. Tapi bagaimana mengimplementasikannya di kelas itu harus berinovasi ya. Kita tidak menyimpang dari pakem misalnya. Kalau kita mengajarkan sejarah, ya kita harus melihat pembenaran atau kebenaran di situ adik-adik, bukan sejarah yang dibenar-benarkan. Ya misalnya ada dasar bagaimana mengatakan bahwa perang di Ponorogo itu menjadi catatan yang luar biasa ketika seorang pangeran turun menjadi panglima perang. Dan memang seorang pangeran, adik-adik, bukan seorang preman. Itu fakta sejarah namanya, yang harus dijelaskan kepada anak didik kita bahwa itu memang benar ada. Perang itu ada, adik-adik, bukan perang dibuat-buat. Ya, atau bukan kemudian pangeran di Ponorogo mengajak mahu-mahu halus misalnya untuk membantu dia. Itu tidak nyata. Ya, tidak bisa diajarkan dengan yang seperti itu. Nah, inovasi untuk memberikan pemahaman yang nyata seperti itu sehingga pembelajaran sejarahnya menjadi menarik, itu adalah tugas seorang guru. Nah, begitu ya. Ya, kalau kalian sudah bisa memaknai bahwa perangkat pembelajaran dalam kurikulum itu harus punya makna yang nyata di transformasinya kepada peserta didik, itu berarti Anda sudah memenuhi syarat itu. Nah, kemudian sekolah membangun ekosistem yang mendukung tujuan itu. Ya, jadi inovasi itu didukung oleh pihak sekolah. Sehingga kalau kalian bisa membuat perangkat pembelajaran misalnya dalam bentuk media pembelajaran yang digagas dalam bentuk online misalnya ya. Seperti apa misalnya? Media pembelajaran yang dibuat itu contohnya adalah kartun misalnya ya, atau dalam bentuk flyer. Nah, kalau sudah bisa digagas seperti itu, maka menjadi menarik. Itulah inovasi juga. Nah, ini sekolah harus mendukung adik-adik. Kalau kemudian dilombakan dan itu menjadi karya yang bisa dicontoh oleh pihak lain, berarti inovasi kita mengangkat nama baik sekolah. Ya, itu contoh banyak yang nyata yang mungkin kalian bisa lihat di medsos. Bagaimana YouTube bisa memberikan banyak sekali proses memudahkan transfer obrolan. Ya, ketika kalian bisa menonton cara membuat pempek misalnya, nah, ya kan bisa lihat di mana itu adik-adik? Di YouTube. Ya, karena kita orang Palembang maka bisa tentang kearifan lokal Palembang. Ya, nah itu menjadi catatan juga bagaimana inovasi di sekolah itu, inovasi itu harus didukung oleh pihak sekolah. Kemudian siapa lagi? Pengawas. Nah, pengawas ini menjadi orang yang berada di sekitar guru itu supaya dia tetap dalam koridor. Ya, tidak mungkin guru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai. Ya, misalnya ada guru yang ekstrem, guru ekstrem misalnya mengajarkan tentang kebencian atau radikalisme. Itu kan tidak boleh ada ya. Karena kurikulum merdeka itu dibangun salah satu dasarnya seperti yang Pak bilang tadi, bahwa kita ini banyak sekali keragaman. Nah, kita tidak boleh menghakimi orang, ya, tidak boleh mengatakan bahwa kita yang paling benar. Nah, ini berpotensi untuk apa? Memecah
kesatuan dan persatuan. Maka kalau kemudian kita bersepakat bahwa NKRI itu harga mati, benar adik-adik. Karena kita dipisahkan oleh banyak sekali pulau-pulau. Dari Aceh sampai Papua itu luar biasa kekayaan keanekaragamannya, baik keanekaragaman hayati maupun keanekaragaman budaya kita. Nah, ini harus dipertahankan. Dari mana adik-adik bisa dipertahankan? Dari proses pembelajaran. Dari mana proses pembelajaran bisa muncul? Dari kurikulum yang dibuat. Nah, kalau kurikulum Merdeka kemudian bisa memberikan pencerahan yang lebih cepat, lebih akurat, dan memang menjadi catatan yang terus bisa memberikan kebaikan-kebaikan ke depan, maka kita harapkan kurikulum yang sekarang yang kita pakai di kalian juga begitu akan menjadikan hasil-hasil produk yang digagas dari kurikulum itu benar-benar yang seperti yang diharapkan ya. Maka kemudian selain pengawas sekolah ada lagi namanya dinas pendidikan. Nah, inovasi ini harus didukung ini ya. Makanya di proses pembelajaran Kamus Merdeka itu dibebaskan untuk berinovasi. Ya. Nah, itulah adik-adik semua yang sudah Pak jelaskan di awal bagaimana landasan filosofi kurikulum, kemudian bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan contoh, bisa memberikan trust kepada kita semua supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, minggu depan sebelum kita menyelesaikan perkuliahan kita ini, kita memulai kuliah baru, Pak kasih Pak Anda beri tugas. Ya, tugas ini bagaimana kalian bisa mencontoh bahwa kurikulum yang sekarang sudah diterapkan di sekolah-sekolah itu bisa dilihat hasilnya ya dalam kurun waktu yang sudah diterapkan itu ya. Misalnya kalian bisa melihat bagaimana pertukaran mahasiswa merdeka ya, itu kan sudah terjadi adik-adik. Coba kalian pelajari itu. Kan ada beberapa kampus di tempat kita ini yang sudah menerapkan ya. Kalau sudah bisa direvisi atau bisa dicatat, kemudian dipelajari dan dianalisis, maka kalian bisa melihat itulah salah satu produk dari kampus Merdeka. Itu tugas kalian ya. Nah, minggu depan kita ketemu lagi insya Allah dengan lanjutan berikutnya materi yang sudah Pak siapkan, sehingga kita bisa meneruskan tentang proses pembelajaran, bagaimana kurikulum itu sudah menggagas apa-apa yang menjadi seperangkat pembelajaran itu, dan kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang proses pembelajaran atau tentang proses apa yang digagas dalam kurikulum. Itu saja yang bisa Pak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi bisa memberikan pemahaman. Coba ada Pak ingin tahu bagaimana tanggapan kalian tentang perkuliahan kita pada hari ini terkait kurikulum. Coba silakan menjelaskan. Kak dulu, Kak. Coba review kita pada pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana kurikulum itu landasan kurikulum dalam konteks filosofisnya ya. Coba jelaskan bagaimana fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Silakan. Jadi ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan, kemudian dapat menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kemudian ada pun menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan, dan yang keempat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Terima kasih.